Untuk informasi jurnalnya, di sini ada 4, yaitu adalah penulis yang ada 2, yaitu adalah Adi Vicky Sudiantoro dan Eri Suliarso. Lalu yang kedua adalah jurnal, yaitu dari Proceeding Syntax 2018. Lalu yang ketiga adalah halaman dari 398 sampai 401. Tahunnya 2018. Di sini latar belakang masalah yang pertama adalah pertumbuhan pesat jejaring sosial seperti Twitter memunculkan banyak opini publik. Lalu, analisis sentimen penting untuk mengetahui opini positif atau negatif. Dan terutama terkait Pilkada Jawa Barat 2018. Naive Bayes Classifier dipilih karena efektif dalam klasifikasi teks. Lalu untuk rumusan masalahnya, bagaimana implementasi algoritma Naive Bayes Classifier dalam mengklasifikasikan tweet menjadi sentimen positif atau negatif. Lalu untuk tujuan penelitiannya, itu ada 2, yaitu yang pertama adalah mengklasifikasikan data tweet dengan text meaning. Lalu yang kedua adalah menganalisis sentimen masyarakat terhadap Pilkada Jabar dengan NBC. NBC itu Naive Bayes Classifier. Lalu untuk manfaat penelitiannya, di sini ada 3. Yang pertama adalah memahami implementasi NBC atau Naive Bayes Classifier dalam opini publik. Yang kedua adalah sebagai alat bantu analisis untuk pemasaran, politik, dan sosial. Lalu yang ketiga adalah mengukur efektivitas NBC atau Naive Bayes Classifier untuk klasifikasi teks Indonesia. Jadi di dalam teks yang ditweet ini ada yang berbahasa non-Indonesia seperti contoh Inggris, China ataupun Rusia. Jadi kita di sini penelitiannya adalah klasifikasi dengan teks Indonesia. Lalu untuk batasan masalahnya di sini juga ada 3. Yang pertama hanya menggunakan tweet berbahasa Indonesia tentang Pilkada Jabar 2018. Jadi selain itu tidak akan dibahas. Yang dibahas adalah tweet yang berbahasa Indonesia dan khusus untuk Pilkada Jawa Barat tahun 2018. Dan yang kedua adalah hanya menggunakan algoritma NBC atau Naive Bayes Classifier. Lalu yang ketiga adalah pre-processing hanya untuk bahasa Indonesia. Jadi kalau non bahasa Indonesia sudah dipastikan tidak ada ya. Lalu yang berikutnya adalah metode penelitiannya ada 4. Yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu 300 tweet atau 200 latih dan 100 uji. Maksudnya di sini adalah 200 tweet tersebut itu untuk latihan dan 100 tweetnya ini untuk uji data sentimen positif atau negatif, dan itu dikumpulkan bisa jadi satu kesatuan yaitu sentimen negatif atau positif. Lalu yang kedua adalah pre-processing yang meliputi scaffolding, tokenisasi, normalisasi, stop word removal. Lalu yang ketiga adalah klasifikasinya adalah algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC. Terus yang terakhir adalah evaluasi, yaitu confusion matrix dan akurasi. Lalu untuk subjek dan objek penelitiannya, di sini subjeknya adalah tweet opini masyarakat tentang Pilkada Jabar. Jadi opini-opini masyarakat Jawa Barat ya khususnya itu mengenai pilkada yang ada di Provinsi Jawa Barat. Lalu yang kedua adalah objeknya, yaitu adalah algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC untuk klasifikasi sentimen, baik itu sentimen negatif maupun positif. Lalu untuk hasil penelitiannya, di sini ada 3, yaitu adalah dari 100 data uji yang tadi saya sebutkan,
itu ada 32 tweet diklasifikasikan sebagai sentimen positif dan 68 tweet diklasifikasikan sebagai sentimen negatif. Nah, jadi tadi 200 tweetnya tadi itu hanya untuk pelatihan penelitian dan 100 tweetnya itu untuk uji dari data tersebut. Lalu untuk akurasi NBC atau Knife Bayes Classifier itu sampai 84%. Ya lumayan sempurna, walaupun belum sempurna ya. Terus yang ketiga adalah NBC efektif untuk klasifikasi sentimen teks Indonesia. Jadi NBC ini itu efektif kalau yang diklasifikasinya adalah bahasa Indonesia. Terus untuk kelebihan penelitian di sini itu ada 3, yaitu adalah yang pertama algoritma tepat untuk teks pendek seperti tweet. Jadi algoritma NBC ini cocok untuk teks pendek seperti tweet. Lalu yang kedua adalah akurasinya tinggi sampai 84%. Tapi belum sempurna ya. Terus yang ketiga adalah relevan dengan isu aktual. Jadi ini relevan dengan isu-isu yang memang terjadi di Jawa Barat, khususnya pemilu atau pilkada di Jawa Barat. Lalu untuk kekurangan penelitian di sini itu ada 3. Yang pertama adalah datanya kecil, ya hanya 300 tweet. Itu pun dibagi menjadi 200 data untuk latihan dan 100 untuk uji. Jadi yang cuman dianalisis sebenarnya adalah cuman 100 tweet tersebut. Lalu yang kedua adalah tidak ada perbandingan algoritma lain, ya tidak ada, cuman hanya ada Knife Bayes Classifier atau NBC. Lalu yang ketiga adalah tidak menggunakan fitur stemming. Lalu untuk rekomendasi penelitiannya di sini itu adalah tambah jumlah data latih dan uji, eksplorasi algoritma lain dan bahasa lain, tambahkan fitur pre-processing seperti stemming untuk meningkatkan akurasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.